Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari, kita berjumpa lagi hari ini. Seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin kita untuk doa permulaan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi ini kami dapat bersama-sama memuji Tuhan, kami dapat mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan, untuk kami terapkan, untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Halo, shalom, selamat pagi. Mari kita angkatkan pujian kita pagi ini dengan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi hari ini untuk renungan pagi kita. Seperti yang saya katakan semalam, kita masih lagi dengan teks kita di dalam Mazmur nomor 23, dan kita akan meneruskan dengan ayat keempat sampai ayat keenam, ya, ayat yang terakhir. Jadi saudara-saudari, ada satu soalan yang saya ingin tanyakan kepada kita semua. Mungkin ada di kalangan kita yang suka tempat yang gelap gelita, dan mungkin ada yang tidak suka. Mungkin ada yang suka tempat yang terang dan tidak suka akan kegelapan. Dan tempat yang gelap, apa yang kita perlu bila kita berada di tempat yang gelap? Pastinya kita perlukan cahaya. Ya, ini sangat biasa dan sangat diketahui umum lah. Jadi saudara-saudari, seperti yang dikatakan dalam ayat keempat, saya senang sekali membacakan bagi kita semua. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut ya Tuhan, karena Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Jadi walaupun kita melalui tempat yang gelap gelita, melalui kesengsaraan, kesedihan, kita tidak takut. Karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, Engkau menyertai aku. Karena Tuhan atau Allah menyertai kita, jadi kita tidak akan takut. Dan di dalam Yohanes bab 8 ayat 12, Yesus mengatakan, Akulah cahaya bagi dunia. Dan Matius 5 ayat 14 mengatakan, kita yang sudah diselamatkannya juga bagaikan cahaya. Ya, jadi ayat ini sangat jelas bagi kita. Jadi saudara-saudari, seperti yang kita lihat dalam ayat ini, Allah bukan saja menyertai, tetapi dia katakan, Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Saya percaya setiap kita kenal atau pernah lihat tongkat itu, macam mana bentuk dia, apa fungsi dia. Dan gada, mungkin ini sangat jarang kita dengar, ataupun mungkin ada yang tidak tahu apa itu gada. Kamu boleh lihat di Google, dan saya ambil contoh yang paling hampir sama, yaitu biasanya kalau security kan mereka ada satu senjata yang panjang, dia bukan kayu, tapi kira-kira begitulah bentuk gada. Ya, jadi apa fungsi tongkat? Tongkat untuk memimpin, supaya gembala yang menternak binatang itu boleh mengawal domba-domba atau kambing-kambing dia. Kalau domba atau kambing dia lari, senang untuk dia tarik balik menggunakan tongkat itu. Dan gada digunakan untuk melindungi. Kalau ada mungkin binatang buas, boleh guna gada untuk menghalau, mengusir, dan untuk melindungi ternakan. Nah, begitu juga dalam konteks rohani. Tongkat adalah lambang kepimpinan, lambang memimpin, dan gada adalah lambang jaminan ataupun perlindungan. Dan tongkat adalah firman-Nya yang membimbing, yang memimpin kita. Dan gada
adalah untuk melindungi kita. Kita berasa selamat di dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhanlah yang melindungi kita dari ancaman bahaya dan kebinasaan. Jadi saudara-saudari, adakah Anda suka dengan tongkat? Kalau kita lihat rata-rata orang yang ada masalah lutut atau orang yang sudah warga emas, mereka sangat suka guna tongkat. Tapi bagi orang yang mungkin lebih muda, tidak begitu suka dengan tongkat. Merasa tongkat itu merimaskan dan sebagainya. Jadi adakah kita suka dengan tongkat? Dengan arti kata yang lain, adakah kita suka dibimbing, kita suka diajar? Mungkin ada orang yang sangat tidak suka dibimbing, tidak suka diajar, karena mereka merasakan tidak bebas. Tapi tahukah Anda, walaupun Anda merasa tidak bebas, tetapi Anda rasa selamat. Dan adakah Anda suka dengan gada? Saya rasa kita rata-rata akan suka dengan gada, suka dengan akan perlindungan, suka akan pemeliharaan. Jadi seperti yang kita tahu, gembala, yaitu Tuhan atau Allah kita melindungi, tetapi perlu ada tindakan atau respon daripada kita, yaitu akur dan taat pada gembala kita. Itu yang penting. Dan saudara-saudari, dalam ayat kelima, bermula dari ayat kelima ini kita lihat suatu peralihan. Kalau ayat 1 sampai 4 tadi, pemazmur menyebut tentang gembala dan domba. Tetapi dalam ayat kelima dan keenam ini dia beralih kepada tuan rumah dan tetamu undangan. Tuan rumah menggambarkan Tuhan atau Allah. Tetamu undangan menggambarkan domba atau orang yang percaya. Jadi saudara-saudari, mari kita lihat ayat kelima. Dan saya akan bacakan bagi kita. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyambut aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. Jadi saudara-saudari, ayat ini adalah menggambarkan tentang hidup yang akan datang. Dan dia berkata, Engkau menyediakan jamuan untukku. Jamuan sudah disediakan. Jadi saudara-saudari, apa yang Anda rasakan ketika ada jamuan atau Anda dihidangkan dengan jamuan? Contoh, tidak lama lagi mungkin ada yang akan menyambut hari jadi mungkin, ataupun perayaan-perayaan dan juga acara-acara istimewa. Sebagai tetamu, apa perasaan kamu bila kamu dijamu dengan makanan? Saya percaya rata-rata kita rasa suka, kita berasa gembira. Jadi saudara-saudari, jamuan yang dimaksudkan dalam ayat ini merujuk kepada kasih karunia atau sukacita. Dan ini dihidangkan, disajikan untuk orang benar atau orang percaya. Dan kita lihat dalam ayat 5b, Engkau menyambut aku. Atau kalau dalam terjemahan satu lagi dia katakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jadi tetamu undangan disambut oleh tuan rumah dengan hormat. Ini menandakan hubungan Allah dengan kita. Dan dia katakan lagi, mengisi cawanku hingga penuh. Jadi tetamu ini tadi menikmati, ataupun kita tadi menikmati berkat yang berkelimpahan yang disediakan oleh tuan rumah, yang disediakan oleh Tuhan atau Allah bagi kita. Jadi soalan untuk kita renungkan bersama, adakah Anda rindu untuk berada di meja jamuan? Adakah Anda rindu menantikan undangan tuan rumah bagi Anda? Dan apa perasaan Anda kalau Anda adalah salah seorang yang hanya dapat melihat orang lain menikmati jamuan dan Anda tidak dapat ikut serta? Apa perasaan Anda? Dengan arti kata yang lebih jelas lagi, apa perasaan kamu bila kamu melihat orang lain terima Tuhan, diselamatkan, dan kamu belum lagi terima Tuhan? Apa perasaan kamu? Mungkin kita tidak rasa apa-apa. Jadi, saudara-saudari, mana satu pilihan kita? Kita mau diselamatkan atau tidak? Tuan rumah menawarkan undangan bagi kita, menyajikan kita dengan jamuan. Jadi, apa pilihan kita? Adakah kita mau memilih untuk menikmati jamuan itu ataupun tidak? Itu adalah pilihan kita. Dan ayat ke-6, ayat yang terakhir, pemazmur ataupun Daud mengatakan, Aku tahu engkau baik kepadaku
dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumah-Mu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Jadi ayat ini sekali lagi memberitahu kita, Tuhan baik. Dia gembala yang baik. Seperti mana yang dikatakan pemazmur ini. Dan dia mengasihi, kasih-Nya tidak berubah. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita mau meresponi kebaikan dan kasih Tuhan? Melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan sehari-hari kita, melalui pelayanan kita, kita boleh meresponi kebaikan dan kasih Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memberitakan Injil, supaya orang lain juga boleh bersama dengan kita menikmati jamuan yang disediakan oleh tuan rumah. Dan pemazmur juga mengatakan, rumah-Mu menjadi rumahku. Apa maksud ini? Ini bermaksud kita tinggal di dalamnya, memilih untuk tinggal di dalam Tuhan, dengan arti kata yang lain, setia sepanjang masa, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Jadi saudara-saudari, kesimpulan untuk perkongsian atau renungan kita yang kemarin dan hari ini, ada 4 perkara yang kita boleh lihat, kita boleh renungkan, kita boleh ingatkan dalam hati pikiran kita. Yang pertama, Tuhan gembala agung kita, gembala kita yang utama. Jadi jangan lupa untuk berharap, percaya, mencari Dia. Yang kedua, tetap tinggal di dalamnya sepanjang masa. Bukan sahaja sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Ketiga, setia sampai akhir hidup kita. Keempat, berlari menuju tujuan akhir, yaitu hidup kekal. Saya guna satu ilustrasi ahli sukan. Saya percaya kita semua pernah melihat dan mungkin pernah terlibat dalam sukan lumba lari ataupun berlari, mungkin 100 meter, 200 meter, 500 meter. Dan setiap berlari pasti mahu menuju ke garis penamat. Tidak ada yang tidak mahu menuju sampai garis akhir, kecuali dia memang tidak mau ikut serta lah. Dan apa yang dia buat? Saya percaya setiap atlet, sebelum mereka masuk kepada pertandingan, pasti mereka sudah membuat persiapan berbulan-bulan, mungkin bertahun, sebelum mereka sampai kepada hari di mana sukan itu berlangsung. Begitu juga dengan kita. Sebelum Tuhan Yesus datang, apa yang kita boleh buat? Bersiap sedia, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Dan setiap kita juga mahu berlari menuju tujuan akhir kita. Berlari untuk mendapatkan hadiah yang di hadapan kita. Sama seperti atlet yang berlari dengan sedaya upaya untuk mencapai garis san hadapan. Dan dalam larian sukan kita lihat, tidak semuanya nomor 1, tetapi tujuan atau fokus mereka sama, yaitu sampai di garis akhir. Begitu juga dengan kita. Tidak kira kamu awal terima Tuhan, akhir terima Tuhan, itu bukan persoalan dia. Persoalan dia adalah bagaimana kita berlari sampai menuju ke tujuan akhir kita. Jadi saudara-saudari, saya berharap perkongsian saya pada hari ini dapat mendorong kita untuk setia di dalam Tuhan. Mengingatkan bahwa Tuhanlah gembala yang paling baik. Manusia tidak sempurna, manusia bukan yang terbaik bagi kita. Kalau kita berharap pada manusia, kita akan rapuh, karena manusia rapuh. Tapi kita akan ada kekuatan yang baru. Kita ada pengharapan kalau kita berharap percaya kepada Tuhan kita. Sekian saja renungan saya untuk kita semua pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi gembala kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bantu kami Tuhan, supaya kami setia sampai akhir,
dan bantu kami Tuhan supaya kami berlari menuju tujuan akhir kami. Beri kerinduan kepada setiap kami Tuhan untuk memberitakan Injil, supaya kami boleh membawa orang lain datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, menerima Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami mengucap syukur, bantu kami Tuhan supaya pada hari ini kami dapat meresponi kebaikan kasih Tuhan dengan memberitakan, menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan kita pagi ini. Kita jumpa esok hari dan waktu yang sama. Tuhan memberkati.